Talk, talk, talk. Let's talk with iPod. Hai Imaginers, welcome back to iPod by Imajinasi, kepengurusan 2023-2024. Jadi balik lagi bareng kami di episode ketiga. Ngomong-ngomong mukanya nggak asing nih ya, Mbak Selin, Kakak ya, tante, semua aja nggak Iya, apa-apa. nggak apa-apa, oke. Asal jangan om. Oke. Dan mungkin teman-teman yang udah ngikutin kita dari awal nih, nggak asing nih sama aku nih. Iya. Karena kemarin juga sempet di episode pertama itu bahas tentang culture shock bareng Noel. Benar banget. Jadi di episode ketiga ini saya bareng Aku mau Marswa di Lasiaga yang biasa dipanggil Haris. Halo. Halo guys, Halo Haris. Halo, watch. Bener. Oke, ntar ya Lin. Kenapa? Ntar aku kayak mau nge-post status gitu Waduh, loh. Kak Div gimana nih Div? Aku mau nge-post status loh buat kayak hari ini ada podcast gitu. Sosial media gitu. Iya, Gen Z banget. Aku kan si paling Gen Z gitu Oh, loh. si paling Gen Z. Iya. Guys. Yang nggak bisa lepas dari sosial betul. media gitu ya. Nih daripada kita sebagai Gen Z nih ya, daripada Iya. ngomong-ngomong tentang Gen Z, Iya. daripada kita kayak ngepost hal yang belum tentu bermanfaat. Kira-kira nih Bang Haris ada nggak sih yang apa sih untuk Gen Z zaman sekarang daripada bingung, bengong, nganggur, waktunya kebuang sia-sia. Iya, yang tempat tidur jebol ya, nggak tahu mau ngapain. Oke, jadi sebagai Gen Z sendiri, nah kita kan kebanyakan anak mahasiswa ya. Betul. Dan di mahasiswa Termasuk sendiri kita itu, ya. Kita dua kayak Gen Z Gen Z banget. Dan selanjutnya biasanya mahasiswa tuh kan banyak nih komunitas di dalam dan di luar kampus. Betul Nah, banget. salah satunya yang mau kita bahas kali ini adalah komunitas di luar kampus. Apa tuh kira-kira? Namanya Sekolah Rakyat. Sekolah Jadi Rakyat. Sekolah Rakyat ini adalah satu gerakan yang bergerak di bagian pendidikan dan pemberdayaan. Keren tuh, guys. Ya. Keren banget. Terus yang mau kita panggil kali ini adalah foundernya. Kali ini kita bakal bincang-bincang santai dengan foundernya Sekolah Rakyat. Kalau gitu tanpa berlama-lama, Iya, tanpa lama langsung kita aja panggil kita panggilkan Bang Andre. Oke, halo teman-teman. Halo Bang Andre. Aduh, duduk dulu Bang. Ini saya agak Tuh udah bawa nervous minuman banget aja gitu. ya Bang, ya nggak apa-apa Bang. Kamu juga kayaknya nervous. Iya, kita berdua juga nervous. Bang Andre gimana kabarnya hari Puji ini? Tuhan baik hari ini. Oke. Gimana perjalanan menuju Lancar. sini? Agak macet. Macet ya? Iya, nggak Medan kali ya namanya kalau nggak macet. Betul. Mataharinya ada dua kayaknya. Iya, langsung di kepala nggak sih mataharinya? Yang satu diskon itu. Oh, matahari sana ya? Iya. Aduh, udah mau bangkrut lagi sekarang tuh. Jadi Bang Andre nih sebagai leader ya, Iya, benar. leader dari komunitas Sekolah Rakyat. Kira-kira sekarang ya Bang lagi sibuk apa sih? Lagi sibuk apa ya? Sibuk nyusun. Oh, iya, ada semester akhir Udah guys. semester akhir ya. Iya, pasti. kebetulan lagi semester 8 di salah satu universitas negeri di Sumatera Utara. Oke, di jurusan Ilmu politik. Ilmu politik. Ilmu politik. Jadi ini Bang kita mau bincang-bincang nih dikit aja. Iya. Walaupun kayaknya agak lebih dikit ya. kayaknya nanti agak panjang ya. Iya. Jadi Sekolah Rakyat nih kira-kira itu apa sih Bang buat teman-teman kan yang mungkin Iya, belum masih tahu, tahu, masih masih awam. awam. Sekolah Rakyat itu apa sih dan kenapa Abang Membuat ya, membangun dan terbentuknya gimana? Terbentuknya itu gimana gitu. Kapan gitu dia terbentuk Sekolah Rakyat? Kalau Sekolah Rakyat sendiri sih itu sebenarnya sebuah gerakan sosial ya, social Oke. movement yang dirintis oleh anak-anak muda, secara khusus itu pemuda-pemuda dan mahasiswa yang ada di Kota Medan. Jadi beberapa pemuda ini sebenarnya berasal dari mana berbagai kampus ini punya keresahan yang sama terhadap Betul. kondisi pendidikan dan kondisi kesejahteraan sosial masyarakat sebenarnya. Jadi sebenarnya diinisiasi oleh beberapa pemuda karena dasar keresahan itu. Awalnya sih kita iseng-iseng sebenarnya, iseng-iseng, tapi Berhadiah. jadi juga barang itu ya. Gitu. Ya, semua awal iseng-iseng nggak sih? Ya, iseng-iseng sebenarnya berasal dari lomba sih sebenarnya. Kita ada ikut satu lomba, tapi kalah. Oh, kok boleh tuh lomba apa tuh Bang? Ada deh diselenggarakan oleh salah satu Oke. perusahaan swasta, perusahaan BUMN begitu ya. Jadi kita kalah, tapi karena kita lihat ini satu ide yang sangat menarik dan kalau misalnya kita bisa dorong, Dikembangkan gitu ya. dikembangkan, ini bisa jadi satu hal yang wow gitu. Gebrakan baru Dan berdampak positif bagi masyarakat di Kota Medan. Jadi saya kumpulkan teman-teman itu, saya sampaikan bahwa jangan sampai ide doang deh ini gitu.
dan kita eksekusi, kita cari daerah-daerah yang mungkin butuh butuh perhatian Butuh dalam pendidikannya. butuh pendidikan lebih lagi dan butuh akses untuk peningkatan kesejahteraan, dan kita jumpai deh itu salah satu daerah binaan pertama kita ada di Starban Polonia. Oh, Starban Starban Polonia. Polonia. Nah, yang kuliah nih Bang, namanya kan Sikola. Nah, Sikola ini artinya apa? Iya, karena Iya, ini ya. sekolah nggak sih, kayak mirip-mirip gitu. Bener, jadi sekolah itu dari akar kata bahasa Batak sebenarnya. Oh. Sekolah itu artinya sekolah. Sekolah. Jadi sekolah rakyat, sekolah untuk rakyat. Oh, iya. Kenapa? Karena itu filosofinya. Iya, kenapa kita buat sekolah rakyat? Karena memang first time kemarin kita di Starban itu kebetulan mayoritas penduduknya itu rata-rata suku Batak. Oh. Jadi iya. pendekatan paling enak nih, Oh, iya, kita benar-benar. pakai pendekatan kultural. Dan selain itu juga kebetulan saya orang Batak dan saya dari latar belakang suku Batak. Ya kita ngelihat bahwa pendidikan itu sebenarnya sangat penting. Oke. Bahkan anak itu adalah aset paling berharga Benar, sebenarnya. Betul, apalagi Ada dia istilah orang Batak ya. Anak itu harta nggak sih? iya, anak hoki doa moraun diau kan. Jadi kita melihat itu satu hal yang sangat positif. Nah, berdasarkan nilai-nilai dan value orang Batak itulah kita gerakan sekolah rakyat ini gitu. Oke. Oke, jadi Selanjutnya nih Bang, nih di luar keterbatasan ekonomi nih mereka kan, untuk keterbatasan ekonomi dalam mengakses pendidikan, ada nggak sih alasan lain nih kenapa anak-anak ini tidak ingin melanjutkan pendidikannya? Kalau dibilang tidak melanjutkan pendidikan, mungkin pengen ya sebenarnya. Pengen, tapi Pengen sekolah, tapi apa daya ya? pedaya. Tangan tak sampai, kira-kira begitu. Artinya apa ya? Mereka punya niat untuk sekolah, tapi ada satu masa yang mereka harus mempertaruhkan mau pilih belajar dulu atau mau pilih cari makan Cari dulu. makan dulu. benar. Ada satu anak yang pernah saya ajak belajar dan saya harus agak sedikit bersitegang sama orang tuanya. Karena orang tuanya maksa harus nyari uang gitu ya. Saya bilang, saya panggil Nantulang ya kalau itu. Nantulang ini adiknya harus belajar karena udah kelas begini tidak bisa baca tulis hitung, ini kayaknya harus jadi bahan perhatian. Terus Nantulang itu bilang sama saya, kalau hari ini anakku belajar sama kamu, nanti malam kayak makan apa katanya. Di situ Gimana gitu ya. tuh coba nawang di situ posisi, aduh. Nah, itu sebenarnya jadi bahan perdiskusian DSR, perut dulu atau makan dulu. Ini yang kita selalu gerakan DSR. Makanya tagline kita itu majukan pendidikan, gerakan pemberdayaan. Majukan pendidikan, gerakan Pemberdayaan. Jadi kita lihat bahwa untuk menuntaskan masalah pendidikan ini harus dilihat secara kompleks. Ada masalah kesejahteraan juga di situ. Nah, kita hari ini memutuskan bahwa pendidikan itu bisa diselesaikan juga dengan pemberdayaan yang baik, kesejahteraan yang baik. Maka nggak mungkin mereka bisa sejahtera kalau tanpa pendidikan. Maka kami harus putus mata rantainya dimulai dari pendidikan dengan harapan anak-anak yang punya pendidikan tinggi ini bisa membantu orang tuanya lebih sejahtera lagi. Itu sebenarnya. Membawa perubahan ya Membawa buat perubahan. keluarga itu sendiri. Benar. Gitu. Oke, selanjutnya nih Bang, selama proses mengajar yang terjadi itu ada berapa sih sejauh ini jumlah anak-anaknya, apa pernah di data atau gimana? Kalau hari ini puji Tuhan kita ada 3 rumah belajar nih. Wow. Baru bulan 8 tahun lalu kita launching rumah belajar kedua dan ketiga. Ada di yang pertama yang pusatnya lah ya ada di Starban Polonia, kemudian ada di Desa Bandar Kalipa Percut gitu. Kemudian ada di Jalur Hijau belakang Unimed tuh, pas tuh. Oh iya tahu. Pas tahu. campingnya. Jadi memang agak ini ya, maksud saya daerah yang harusnya tingkat intelektualitas tinggi, tapi masih ada masyarakat yang harus perlu diperhatikan di situ. Ternyata masih ada ya. Masih ada. Untuk total anak sih dari 3 rumah belajar itu ada estimasi 30 sampai 40 anak terdaftar. Dan masing-masing rumah belajar ada juga 40 sampai 50 volunteer yang berganti-gantian. Jadi mungkin kalau total ada 150 volunteer lah hari ini gitu. Yang aktif begitu. Aktif ya. Keren banget. Nah, ini Bang, selanjutnya nih, melihat banyaknya anak yang tidak dapat menempuh pendidikan, menurut Abang nih, apa sih peran kita sebagai Gen Z nih? Kan tadi tema kita soal Gen Z ya, gitu. Nah, peran Gen Z ini sebagai membuat anak-anak yang keterbatasan dalam dunia pendidikan, kurang mendapat perhatian pendidikannya gitu. Sebenarnya kita harus ambil bagian ya kawan-kawan, aku rasa. Karena sebagai mahasiswa ya. Benar. Karena hanya mahasiswa nih yang nggak mikirkan besok mau makan apa dan lain sebagainya. Mungkin masih minta sama orang tua begitu ya. Semua, tapi sadar nggak sadar sih teman-teman, kita dikasih ruang dan kebebasan sebenarnya untuk melihat realitas sosial di masyarakat. Dengan kemerdekaan kita tadi, sebenarnya Gen Z ini apalagi kita yang hari ini lebih peka ya sama masalah-masalah sosial, ya harus turun ikut andil ya.
nggak hanya sekedar scroll Iya, media gitu ya, betul. lihat konten-konten kasihan. Nah, kalau nggak kita siapa lagi teman-teman sebenarnya? Karena kalau saya kira ya, saya selalu bilang ke teman-teman sadar nggak sih kalau bullshit kalau kita katakan kita hari ini bicara 4.0 revolusi Iya. sosial 5.0. Kalau hari ini ada saudara kita di ujung sana yang makan aja itu harus luntang lantung. Betul. Maka Gen Z sebenarnya harus ambil bagian, minimal ambil peran entah sebagai apa, entah sebagai sukarelawan, tenaga pendukung. Kalau nggak bisa kasih fisik, Jadi walaupun nggak besar ada lah ya. ada kontribusi Iya. begitu. Sehingga apa ya? Angan-angan Indonesia Mas 2045 itu bukan hanya sekedar cakep-cakep Iya, lah kata bukan. orang Medan Iya, kan. cakep-cakep besar Cakep-cakep aja. besar, Cakep besar aja gitu kan. Sehingga pengen gak sih kita 2045 lihat anak-anak yang dipinggirkan, termarginalkan itu sama-sama dengan kita Iya. berdaya Oke. gitu. Selanjutnya nih, abang kan tadi udah nyeritain soal anak-anak tadi kan. Melihat nih bang, di negara kita nih, Konoha yang tercinta ini ya. Negara mana tuh? Negara mana? Bahaya bang. Nah, abang berpendapat nggak? Pendapat abang gimana soal pendidikannya sekarang gitu? Melihat, apalagi kan udah setelah pemilu ya. Waduh, guys. Berat nih, ada Berat pemilu nih. ya. Pendapat Mungkin, abang gitu, ada nggak sih pendapat abang yang harus nih yang kita lakuin setelah 2024 nih, setelah pemilu dan pergantian presiden gitu? Kalau kita lihat porsi anggaran sebenarnya APBN itu kan 20% dari Iya. 20% dari APBN yang dijatahkan di APBN itu 20% harus ke sektor pendidikan. Tapi hari ini kalau kita bisa lihat, Wah. apakah pendidikan menikmati 20% itu? Oh, Titi kayaknya nggak tahu lah. Teman-teman bisa kira ya mungkin 20% dari APBN itu berapa ratus triliun. Wah. Berapa ratus triliun, bahkan mungkin bahkan udah bisa ribuan triliun. Iya, Tapi betul. coba lihat deh di Kementerian Pendidikan itu dapat jatah berapa. Nah, bagaimana Kementerian Pendidikan kemudian bisa menciptakan pendidikan yang baik bagi anak-anak? Banyak loh sekolah-sekolah di sana yang butuh perhatian Betul, khusus. fasilitas Iya. mulai dari fasilitasnya, Fasilitas. Benar. tenaga kerjanya juga. Benar. Gak usah jauh-jauh, mungkin di Starban akses ke sana juga teman-teman Iya, sebenarnya benar, akses. kita harus lewatin sungai. Oh, itu Bayangin. jembatannya nggak ada atau gimana? Jembatannya harus jauh. Jadi kalau mau lewat jembatan ya dia harus mutar jauh, makan waktu kan dan Jadi mau nggak mau ya udah nyebrangin aja. nyebrang sungai. Bayangkan di kota Medan yang sebegitu metropolitan ini masih ada yang menggunakan getek dengan resiko Nyawanya ya. ya Iya. getek yang rakit-rakit kecil begitu. Yang Oh, dirakit, dari bambu. dirapetin itu. Iya, dari bawahnya itu ban-ban bekas. Oh iya, tahu. pernah lihat. Dan mereka itu rawan kan sekali teman-teman iya. kalau misalnya ke bawah arus dan lain sebagainya. Nah, anak-anak justru pakai akses Akses itu itu untuk untuk- nyebrang oke, begitu. Nah, itu kan transportasi jadi mereka masalah. Nah, kalau kemudian banjir dan sebagainya mereka nggak bisa Iya ya. menggunakan akses itu. Hanya nggak sih jatuhnya kan? Kalau mereka punya kendaraan, kalau nggak punya kendaraan, ya nggak sekolah lagi kita. Iya. Gitu. Itu kan jadi masalah. Maka secara khusus untuk pemilu kali ini perhatian pemerintah ya harus lebih Fokus. lebih masif lagi sebenarnya untuk peningkatan pendidikan dan pemberdayaan kesejahteraan. Gitu. Oke, ya. Selanjutnya nih bang, ya apa nih buat sekolah rakyat ke depannya nih bang? Ada nggak sih hal-hal baru atau rencana-rencana nih yang mau Waduh. dibuat Atau nih? gebrakan baru ya Iya, dari gebrakan sekolah baru dari rakyat. sekolah rakyat gitu. Kita sih pengennya sebenarnya sekolah rakyat ini jadi nafas bersama sih sebenarnya. Jadi visi ini nggak hanya dimiliki oleh orang-orang sekolah rakyat aja, volunteer-volunteer sekolah rakyat. Kita pengen menginfluence, mengabarkan dan mengajak orang justru untuk aktif di sini karena kita tadi kan Gen Z kan harus berperan aktif. Iya. Salah satu mimpi yang saya sedang rancang-rancang lah ya gitu sama tim, kita pengen mengembangkan sayap kita lebih lagi. Oke. Hari ini total 3 rumah belajar, kenapa nggak sampai lebih dari itu? Betul. 4-5 Bener. ya kan? Kalau misalnya hari ini di Kota Medan dan Deli Serdang, aku malah kepikiran untuk buat volunteer begitu di luar daerah. Oke. Banyak daerah-daerah pedalaman misalnya seperti itu ya di daerah Toba, Iya Benar. betul. di Garoga, Samosir. Dairi ya. Kemudian Tapanuli Selatan, Mandeli. Itu banyak sekali masalah-masalah pendidikan yang pernah coba saya sedikit-sedikit riset. Saya kira memang sekolah rakyat harus hadir di situ mengembangkan sayap-sayapnya. Sehingga perjalanan kita nggak hanya di Kota Medan aja. Kita bisa lebih komprehensif melihatnya. Oke, bang. Selanjutnya ini hambatan ada nggak sih bang? Kan tadi ada hambatannya di bagian mereka anak-anaknya nih. Aksesnya. Iya aksesnya tadi kan anak-anaknya orang tuanya nggak setuju nih. Dari internal sendiri ada nggak sih bang? Waduh.
internal ya. Iya. Ini kadang kita kan kalau mengelola sebuah NGO ya, Apalagi besar ya kan, banyak begitu. volunteernya. Sebenarnya agak sedikit masalah di ini sih sebenarnya, pengelolaan manajemen volunteernya begitu. Oh. Dan yang kedua mungkin balik lagi ya, kayaknya NGO merasakan hal yang sama soal keuangan gitu. Iya, mahasiswa ya. Ini tujuan balik for life lagi kayak ya. gitu. Iya. Kenapa? Karena mungkin untuk melaksanakan program kan kita butuh pendanaan Iya, ya. betul. Hari ini sih kalau rakyat sebenarnya geraknya itu kolektif teman-teman. Jadi di awal bulan kita buat kantong berjalan. Dan itu yang dipakai untuk menutupi Sistemnya gimana tuh kantong berjalan? Kantong itu gimana ya? Kalau awal bulan kepala rumah belajarnya bagiin kantong. Jadi silakan mau isi berapa aja di situ. Oh. Nanti itulah yang digunakan sebagai operasional begitu. Nah, kita masih hidup dari kolektif kolegial itu. Agak jarang sih sebenarnya kita mendapatkan support dari luar. Kalaupun ada, mayoritas itu dari organisasi-organisasi mahasiswa yang ngasih buku dan lain sebagainya. Iya. Kadang kita juga ini ya, kendalanya di situ. Hari ini kita masih numpang dari satu rumah ke rumah lain, di Bantar Kalipa kita pakai musola, sehingga kurang efektif sebenarnya kan untuk menciptakan satu ruang belajar yang masif. Ya harapannya sih sebenarnya kita lebih mandiri lagi soal ekonomi gitu. Dan mungkin beberapa kendala lain lah ya. Contohnya kayak tadi ya, orang tua yang mungkin harus dikasih masukan lebih kalau pendidikan ini harus penting. pemahaman gitu. lebih gitu ya. Benar-benar. Apalagi orang tua zaman sekarang tuh kayak masih membawa pola pikir zaman Waduh. dulu. Betul Ya, sekali. kadang anak-anaknya juga jadi ini sih, harus jadi bahan perhatian di sekolah Iya. rakyat. Karena misalnya bang, aku nggak mau lah belajar hari ini, gak ada hadiah, gak ada jajan hari ini bang gitu. Nah, jadi Mereka ya harus dituntut gitu ya, dikasih hadiah. atau justru kadang kita yang cari anak-anaknya. Jadi walaupun udah ada jam belajarnya nih, males lah aku belajar hari ini bang. Jadi itu jadi masalah sendiri ya. Volunteer jadinya harus ke rumah-rumah nih, sisir satu persatu rumah. Ada Ayo belajar ekstra ya, deh. di Aduh, Effort itu. harus butuh effort ya. Betul. Tapi nggak apa-apa deh, demi perubahan. demi perubahan. Memang perubahan nggak mudah ya. Benar. Nah, si Kolera sendiri ada nggak sih bang pernah collab sama komunitas lain gitu? Puji Tuhan sampai detik ini lumayan cukup banyak ya. Banyak ya. Secara khusus juga komunitas-komunitas mahasiswa sebenarnya, dari himpunan mahasiswa jurusan, kemudian dari gerakan-gerakan sosial itu kita sering buat event ngajar bareng. Ngajar bareng. Oke. Kemarin ada dari beberapa kampus juga kita buat sosialisasi begitu. Jadi sebenarnya kita juga sangat terbuka sih sebenarnya supaya sama-sama bergerak gitu. Bener banget. Karena emang kita nih Gen Z ini harus emang bersatu. Iya. Itu ada istilah SR-nya tuh, rakyat bantu rakyat. Rakyat bantu rakyat. Kira-kira boleh nggak bang kita nih sebagai imajinasi untuk ikut andil gitu? Wih, Bang? boleh dong. Iya. Sebenarnya pengen juga sih sebenarnya ngajak teman-teman imajinasi main-main dong ke rumah belajar. Rumah belajar. Gitu. Ya mungkin boleh ya Kadif ya. Kadif boleh jadwalin nih buat kami. Ya, ada 3 rumah belajar tuh, mana yang kira-kira paling dekat dari rumah. Oke. Boleh tuh main-main ke rumah belajar sehingga bisa ngerasain gimana sih vibes-nya ngabdi bareng teman-teman gitu. Bareng Pengalaman anak-anaknya, juga. pengalaman juga. Kayaknya seru sih ya. Seru. Iya, aku penasaran sih. Aduh. Kayaknya ntar lagi nih. Iya. Oke, boleh nggak nih bang sedikit promosi dari abang gitu soal open recruitment-nya? Oh nggak apa-apa ya, Iya. silakan. Ya, kebetulan memang sistem volunteering di kita itu sekali 6 bulan. Sekali 6 bulan. Dan itu berganti Dan- atau ada yang menetap? Itu berganti terus, kecuali memang dia ingin menetap iya. ambil misalnya dua periode atau 2 masa volunteering begitu. Jadi totalnya bisa setahun, bahkan kalau lebih dari itu silakan saja gitu. Tapi kita buka setiap 6 bulan. 6 Jadi bulan sekali. 6 bulan sekali Oh, begitu. Oke. Kita buka open volunteering dan nggak ini ya, kita terbuka bagi semua mahasiswa. Dan kebetulan hari ini nih pendaftarannya. Oh, udah Ada di terakhir Instagram. ya. Iya. Oh, yang terakhir. Iya, ini Oh, terakhir. Dari terakhir. Tapi Next next time juga bisa ikut teman-teman, ada di Instagram @sekolahrakyat. Jadi Teman-teman Oh boleh iya, follow jangan tuh. lupa follow Boleh ya, follow. teman-teman. Jadi berbagai latar belakang mahasiswa atau pemuda, bahkan mungkin masih SMA boleh ikut gabung Oh, sama SMA kita. boleh? Boleh. Oke. Berarti lebih ke umum juga. Lebih ke umum. Oh, Sehingga bener. siapapun yang berpartisipasi, ambil bagian, kita sangat terbuka. Kapan lagi kan kita bisa mengabdi untuk bangsa Iya, begitu. betul sekali. Tuh buat teman-teman nih yang bingung. Iya, mau ngapain, ngapain ya buat para waktunya. Gen Z. Yang Siapa tahu malam minggunya gabut. Iya, gabut bisa ke rapat di sekolah sekolah rakyat. ya, gitu ya. Iya. Itu sistemnya gimana? Volunteer nih jadi ngajar atau gimana? Ya. Ngajar, Ya, ngajar dong. Ngajar Iya. atau
biasanya kita seleksi dulu kan, ada seleksi berkas, seleksi wawancara, kemudian ada penempatan di beberapa bidang. Oh, ada bidang-bidangnya. Ada bidangnya, ada bidang pengembangan organisasi sumber daya manusia, Oke. bidang pendidikan, bidang pemberdayaan, bidang fundraising, satu lagi bidang pendidikan, pemberdayaan, PSDM, fundraising, satu lagi ada bidang Ayo, apa tuh? Ayo tebak. Ayo, teman boleh tebak. bisa dilupa nih, gugup nih. Bener-bener gugup nih. Ya, ada 5 bidang totalnya yang kita ada di Sekolah Rakyat dan mereka akan pilih. Nah, setelah itu mereka akan rapat kerja biasanya. Oke. Rapat kerja itu Raker ya. ya semacam raker untuk menentukan ngapain aja sih selama 6 bulan masa volunteering ini. Nanti akan dikasih targetan-targetan juga apa yang akan dikerjakan begitu. Tidak hanya ngajar sebenarnya, tapi buat apa namanya? Kegiatan-kegiatan yang dikira boleh jadi pemberdayaan. Contohnya kemarin Bandar Kalipa ya baru buat apa namanya? Produk UMKM sama masyarakat. Jadi senang tuh sama mama-mama. Mama Batak ya. Kebetulan di Bandar Kalipa mayoritas masyarakat Melayu tuh. Melayu. Jadi masak bareng, kemudian buat cake ya kalau nggak salah kemarin. Nah, kemudian bantu dijualkan gitu. Terus sharing profit sama emak-emak dan untuk pendanaan di Sekolah Rakyat. Kemarin juga di Starban buat ini kampung pisang, huta pisang Sekolah Rakyat namanya. Jadi kita produksi pisang, terus jadikan keripik ya, pisang. dijual dan bisa lah nambah dapur, uang dapur untuk mama di sana. Gitu. Wow, selain anak-anak juga potensi ibu-ibunya juga dinaikkan ya. Bagus Power of sekali. makan harus Berpower dimanfaatin. Bener banget. Mama tuh gak ada lawannya guys, nggak bisa. Oke, jadi kita udah ngobrol Ya cukup. udah cukup panjang ya. Ada semua kita tanyakan. Kayak seret nggak sih? Seret. Kayak ada seret nih. Ada minum apa nih? Ada tuh. Apa nih dari mana Ini nih kita Bang dari Aris? Nambah Coffee. Mengingat nih para Gen Z yang mau hangout. Bener bisa- banget, bisa apalagi banget. sekarang ya tuh di mana ini kafe itu segala Mau macam. ngetik-ngetik skripsi bisa lah di sini ya. Iya betul. Oke. Nah, buat teman-teman juga jangan lupa follow Instagram kita, ikutin iya. kita terus di Di Instagram. Imajinasi Visip Uma, YouTube Imajinasi Visip Uma, dan di TikTok TikTok juga. juga. Dan kita ada di Spotify iPod by Imajinasi. Jangan lupa juga tadi Sekolah Rakyat. Ya. Dan buat teman-teman di luar sana, ini penutupan terakhir ya buat dia. Buat Bang Andre juga terima Ya, kasih aduh, thank you, banyak. teman-teman. Atas waktunya ya, ilmunya juga ilmunya kita dapat, juga. wawasannya juga kita Betul dapat. Tuh, sekali. jadi nggak bingung lagi ya, Gen Z. Iya. Nggak tahu mau ngapain di rumah ya Daripada kan? jadi beban. Betul sekali, beban orang tua nggak tuh? Iya, oke. Mending ngabdi Iya, ya. mending ngabdi. Oke, sampai ketemu di Di episode selanjutnya. selanjutnya. Bye. Jangan ketinggalan episode berikutnya karena bakalan lebih asik.